Denada belum bertemu Ressa Rosano. Janji terus tapi tak pernah terrealisasi. Ini artinya apa? 1 bulan yang lalu dia menyatakan bahwa Ressa Rizky Rosano adalah putra kandung saya. Saya minta maaf karena saya tidak pernah membesarkan anak saya. Tapi nyatanya seorang ibu yang sudah menyampaikan informasi ini kepada anaknya, rupa-rupanya Denada tidak pernah menemui. Kami semua, kita semua para netizen menunggu, berharap bahwa pada saat itu sebelum puasa, setelah itu kita menghadapi puasa, terus bulan yang baik dan seterusnya. Tapi nyatanya sampai detik ini, mohon maaf ya teman-teman ya, sampai detik ini saya bukan ngomong asal bicara saja, tapi ada sumbernya. Sumber di atas mengatakan Denada belum bertemu Ressa Rosano. Padahal itu putranya, putra kandungnya yang bukan main-main teman-teman. 24 tahun gak pernah ditemui. Kok bisa ya? Mungkin teman-teman bertanya, kok bisa ya? Saya juga heran. Saya ini bapak. Saya bapak. Tidak ada hati saya yang keibuan itu tidak ada. Tetapi kok bisa ya? Seorang wanita ini, seorang ibu ini yang sudah mengakui anaknya, yang telah lama entah ada di mana, kok 24 tahun kok nggak mau ditemui. Jadi teman-teman, saya ingin membacakan ini kepada teman-teman semua. Mungkin teman-teman menangis ya dalam hati, tapi inilah fakta. Inilah fakta. Senang betul Bapak ini urusan pribadi orang. Oh iya saya senang. Yang penting bukan ngurusi pribadimu. Karena mungkin ngurusi pribadimu tidak ada manfaatnya bagiku. Tetapi urusan ini menjadi public figure seperti ini, itu adalah urusan publik. Mudah-mudahan kamu paham ya. Ya, yang penting saya nggak ngurusin kehidupan kamu. Kamu mau nungging, kamu mau jempalikan, nggak urusan dengan kamu. Tapi dia ini public figure yang kehidupannya patut dicontoh. Apakah meninggalkan anaknya? Apakah semua itu patut dicontoh? Patut dicontoh. Ayo silakan tapping. Emangnya gue di tapping terus mundur gitu? Oh maaf, ini public figure bos. Kalau Anda yang jadi public figure, Anda meninggalkan anakmu, apakah Anda patut dicontoh oleh masyarakat luas? Apakah Anda layak untuk dicontoh? Mohon maaf ya. Makanya hati-hati ya, tapping di sini bukan asal tapping. Pastilah akan dilakukan perlawanan. Oke? Ini anak manusia yang 10 hari dihilangkan, yang 10 hari tidak dipedulikan, bahkan mungkin tidak dianggap sebagai anaknya. Lalu setelah 24 tahun diakui, terus tidak mau menemui. Apakah itu urusan pribadi? Bukan. Kecuali kalau dia seperti kamu, mungkin saya nggak akan urusi. Tapi dia public figure bos. Public figure itu artinya apa? Patut dicontoh. Apakah dia patut dicontoh kalau seperti ini bos? Tidak bos, tidak bos. Maaf ya bos ya. Silahkan tapping lagi bos. Oke teman-temanku, supaya tidak menjadi fitnah ya. Supaya tidak menjadi fitnah, saya bacakan saja. Ya. Ini dari judulnya ini dari Metro Daily. Denada belum bertemu Ressa Rosano. Janji terus tapi tak pernah terrealisasi. Sekarang, kenapa media nulis begini? Saya tanya nih, kenapa media nulis begini? Karena media tahu bahwa dia public figure. Kenapa kau tidak tanya sama medianya? Bilang media, kamu jangan ngurusin kehidupan orang. Bodoh lo.
Bodoh ini. Hei media, hei televisi, hei radio, hai. Jangan pernah ngurusin kehidupan orang. Tidak begitu kawan, dia public figure kawan. Oke kawan? Oke, saya ulangi ya teman-teman ya. Denada belum bertemu Ressa Rosano. Janji terus tapi tak pernah terrealisasi. Metro Daily, artis dan penyanyi Denada Tambunan hingga kini disebut belum melakukan pertemuan dengan Ressa Rizky Rosano setelah pengakuan terbuka sebagai anak kandungnya. Kuasa hukum sekaligus paman Ressa, Ronald Armada, menyatakan belum ada perkembangan komunikasi antara kedua belah pihak. Belum ada perkembangan apa-apa. Mohon maaf, kata Ronald. Saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan atau komunikasi langsung dari Denada kepada Ressa, Ronald menegaskan belum ada realisasi. Belum ada sama sekali, dijanjikan terus, gak pernah realisasi. Menurut Ronald, karena belum ada etikat untuk bertemu, pihaknya tetap melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan. Pengakuan terbuka Denada. Sebelumnya, Denada secara terbuka mengakui Ressa Rizky Rosano sebagai anak kandungnya melalui video di akun Instagram pribadinya. Dalam video yang diunggah pada Senin, 2 Februari 2026, Denada menyampaikan permintaan maaf dan mengaku menyesal tidak membesarkan Ressa sejak bayi. Saya, Denada Tambunan, menyatakan bahwa Ressa Rosano adalah anak kandung saya. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Ressa karena Ressa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi, ujar Denada sambil menahan tangis. Selain pengakuan tersebut, Denada juga menyinggung isu dugaan penelantaran anak yang kini telah masuk ke ranah hukum dan tengah berproses di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Perkara tersebut hingga kini masih bergulir dan belum ada keterangan lanjutan terkait jadwal persidangan berikutnya. Oke teman-teman, saya sudah membacakan. Ini bukan persoalan remeh-temeh. Jika ini terjadi pada Anda, bagaimana sikap Anda? Jika ini terjadi pada diri saya, bagaimana sikap saya? Jika ini terjadi pada masyarakat Indonesia, apa yang akan dilakukan? Mohon maaf, ini bukan hoax. Ini adalah kisah nyata. Bayi 10 hari kemudian dijauhkan dari ibunya. Sekarang ini 24 tahun. Kemudian menuntut pengakuan sang ibu. Menuntut bukan asal diucapkan begitu saja, tetapi juga ada interaksi yang lain. Ada keikhlasan, ada ketulusan. Nah sekarang ini, apakah yang dilakukan oleh Denada ini sudah ikhlas? Sudah ikhlas. Apakah yang dilakukan Denada ini sudah tulus mengakui anaknya? Ingat teman-teman, anak itu adalah seorang yang lahir dari rahimnya, dan itu menjadi amanah yang maha kuasa. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Setelah 24 tahun lamanya, Ressa memohon kepada ibunya, akuilah saya sebagai putranya. Jauh-jauh datang dari Banyuwangi, Jawa Timur menuju ke Jakarta, itu bukan mencari kerja. Dia datang ke Jakarta itu untuk pengakuan siapa sebenarnya ibu kandungnya. Itu ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan semua yang terjadi ini tidak berdampak pada kita semua, atau kita ini paham betul apa yang terjadi pada mereka,
agar tidak kita lakukan. Ya, jujur saja, baru kali ini saya mendengar seorang public figure yang tidak mengakui putranya selama 24 tahun lamanya. Sampai detik ini, Denada belum pernah menemui putra kandungnya. Sampai detik ini. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda menyetujui? Apakah Anda ingin Denada untuk tidak bertemu putranya? Apakah kalau Anda seperti Citra Purnama ini, hal semacam ini dibenarkan? Tentu saja tidak ya teman-teman, tidak. Ini sungguh sangat memalukan. Sebagai seorang public figure tetapi tidak menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang patut dijadikan suri tauladan. Seorang anak usia 10 hari sudah tidak dipeluknya, tidak dilindunginya, tidak dipelihara, tidak disusui, bahkan dia tidak tahu ternyata anaknya sudah besar 24 tahun. Semua ada jejak digitalnya. Semua ada jejak digitalnya. Tentu saja ya teman-teman, ketika kita mendengar, ketika ya kita mengetahui, tentu saja kita prihatin. Kucing saya lahir, anaknya saya ganggu, emaknya itu marah. Binatang saja masih mau menyusui anak-anaknya. Bagaimana seorang manusia berpisah begitu lama dengan putranya? Nanti ada permintaan, nanti ada permohonan, barulah dia mengatakan, iya, dia itu anak kandungku. Apakah itu yang diharapkan? Tentu saja tidak. Tidak, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau tapping, cobalah dudukkan diri Anda pada posisi Resa. Dudukkan diri Anda pada posisi Resa. Bagaimana jika orang tua Anda itu meninggalkan Anda, tidak dikenali, tidak diingat selama 24 tahun lamanya? Apakah Anda hanya diam saja pasrah? Berarti Anda hewan saja mencari maknya, meong 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 meong, tuh cari maknya itu. Yang maknya juga meong meong meong, cari anaknya itu. Gila-gilaan. Jangan asal tapping kawan. Ya enggak? Gitu loh. Makanya dipahami dulu kasusnya. Jangan hanya kau lihat Resa dan Denada sudah pada gede. Sekarang gede. Bagaimana 24 tahun yang lalu? Gitu kawan ya. Iya. Saya senang kalau ada yang tapping bagus, kita juga jawab bagus. Tapi kalau tapping gimana nih ya? Saya tuh berharap ya, sampai detik ini saya masih berharap. Ini di bulan baik, di bulan suci ini. Denada mau menemui Resa, kemudian menemui Ibu Rate, nemuin Pak Dino. Bulan baik. Ya kan? Saya itu jujur saja, saya itu prihatin, Bu. Saya itu nggak kenal namanya Denada itu, ya. Saya nggak kenal Denada itu, tetapi ya saya itu prihatin, ya, prihatin sikap manusia seperti ini. Ya. Mohon maaf ya, ini ada buzzer yang datang, langsung saya blok. Pasti dia nggak bisa lihat itu, membagikan itu, ya, gitu. Ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Untuk Denada, saya ingin ya menyampaikan saja. Temuilah anakmu. Karena itu anakmu, darah dagingmu, ya, darah dagingmu.
darah dagingmu, silakan ditemui. Kita senang kok kalau kamu menemui dia. Kita nggak ada susahnya, nggak ada ruginya. Itu temui dia. Emang nggak niat, ya. Teman-teman, saya hanya mau menyampaikan ini ya. Ini 1 jam ya, 1 jam sebelum saya tema yang baru ya. Ini satu ini ya untuk Dinada ya. Ini pesan untuk kamu ya. Temuilah anakmu. Kalau kau punya hati, kau punya perasaan sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu yang telah lama tidak memeluk anaknya, jangan sampai ya kamu dijuluki sebagai ibu yang durhaka, meninggalkan anaknya. Bahkan air susunya pun ya tidak ada. Untuk apa? Ini aku lagi tiktokan dulu. Gitu ya. Mungkin Dinada bingung Pak, pasti setelah ketemu saya juga tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Mau bingung mau apa, tetapi ini loh anakmu. Kau dengan caramu lah. Ya, dengan caramu lah kamu temui anakmu. Itu saja dari saya ya, khusus untuk Dinada ya, Dinada. Selanjutnya teman-teman, saya ada tema ini saya akan tayangkan bersama teman-teman semua. Mungkin teman-teman juga senang ya kalau ada tema ini ya. Ya. Tema ini senang banget ini kalau ada tema begini ini. Ya. Ada nih, pengajuan kasasi sudah naik. Nikita Mirzani yakin segera bebas. Ya kan? Yakin segera bebas. Aku bilang yakin boleh. Ya, yakin boleh, tapi bodoh jangan. Kalau kasasi itu penerapan hukumnya. Ya. Hukum diterapkannya itu seperti apa? Buktinya teman-teman ya, saya minta maaf ya, sedikit. Saya minta maaf nih. Sebelum ke tema yang baru lagi ya. Nanti soalnya ada tema baru lagi. Ya. Coba kita lihat bagaimana persidangan di tingkat pertama. Pada akhirnya hakim memutuskan Nikita Mirzani dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah. Kata sah dan meyakinkan bersalah itu frasanya adalah semua urusan itu sah. Ya, hakim menyatakan 4 tahun penjara, 1 miliar rupiah dendanya. Silakan ya, silakan dijalani. Karena tidak terima maka banding. Dibanding pun hakim menyatakan secara sah dan meyakinkan Nikita Mirzani bersalah. Bahkan hukumannya ditambah. Nah sekarang kasasi. Kasasi silahkan, gak ada masalah itu kasasi. Tapi kata-kata bebas-bebas ini bikin pusing masyarakat. Intinya adalah realistis saja. Ketika realistis maka kita juga harus saya dihukum itu karena apa? Saya dihukum gara-gara saya dihukum ini saya merugi sebesar 200 miliar. Nggak bertanya dihukum itu karena apa? Kenapa bisa dihukum? Itu masalahnya teman-teman. Teman-teman sudah tahu semua kenapa Nikita Mirzani ditahan. Apakah karena Mr. Z? Tidak. Ya, karena perbuatannya. Kalau ada perbuatan kemudian dihukum, konsekuensinya adalah dia tidak bisa mencari rezeki. Jangan dituntut ganti ruginya. Jangan dituntut ganti ruginya. Demikian ya teman-teman ya, ini khusus yang ini ya, yang Nikita Mirzani. Teman-teman,
Teman-teman, malam ini saya akan lanjutkan pada live ya, pada live berikutnya, yaitu ada seorang ibu, sedih kalau saya mendengarnya nih. Seorang ibu yang sudah melahirkan putrinya, putri kecil dibesarkannya, begitu besar, dicabuli sama bapak kandungnya. Astagfirullah. Bapak kandungnya itu seorang polisi. Mengerikan kan? Mengerikan kan? Kita ikuti ya, kita ikuti sambil menunggu sumbernya ya. Saya ganti background dulu, kemudian saya akan ngecaprak dulu ya. Ngecaprak adalah ya, nih. Oke, teman-temanku, kita sudah sampai di acara inti ya. Sengaja saya mengambil ini sebagai ilustrasi ya, teman-teman. Sebagai ilustrasi, sebagai apa, daya tarik. Saya kasih tahu nih, dia seorang wanita. Siapa sih yang nggak bangga ya wanita nikah sama seorang yang punya jabatan, punya kedudukan. Pasti keluarganya bangga, itu bapaknya bangga, saudaranya bangga, iya kan? Wah, si Anu, si Item kawin sama si Item kawin sama si Anu. Keluarganya semua bangga itu, teman-teman. Bahkan teman-teman si perempuan ini pun bangga. Nikah ya, sudah nikah. Iya, saya sudah nikah sama si Anu, sama pejabat ini, sama pejabat itu. Bayangin teman-teman, setelah menikah, si perempuan itu, aduh saya mau cerita gimana ya, dihajar habis-habisan teman-teman. Dan anaknya, anak kandungnya, putri, baru usianya masih belia, sudah dicabuli sama ayah kandungnya sendiri. Tahu nggak siapa itu ayah kandungnya? Ayah kandungnya adalah seorang polisi. Ya mudah-mudahan teman-teman, saya konfirmasi dulu ya apakah sudah ada apa belum ya narasumbernya. Teman-teman simak saja, mudah-mudahan tidak terjadi di lingkungan kita ya teman-temanku ya. Ini kisah nyata, ini kisah nyata, nyata ya. Apakah laki-laki itu seperti kita, seperti saya, seperti Anda semua ini, apakah laki-laki itu yang katanya sebagai pelindung, yang katanya sebagai pengayom, anaknya sendiri dirusak. Sedih ya teman-teman. Ya, oke teman-teman, saya anggap semua yang ada di sini bukanlah buzzer. Saya anggap semuanya yang di sini ingin mendengarkan kisah ini. Kisah yang sangat menyedihkan. Saya hanya berdua, nanti teman-teman silahkan tapping ya. Silahkan tapping di bawah, mau nanya apa saja saya sampaikan. Biar saya fokus bertanya kepada ibu ini. Saya sampai saat ini belum terkonfirmasi, tapi beliaunya sudah sanggup ya. Beliaunya sudah sanggup. Lagunya Mister. Lagu apa yo? Lagu apa? Apa ini? Ikmal Smart, apa itu konsumsi kalik itu apa maksudnya? Oh, lagu Reza. Ya, saya sambil nunggu itu. Tapi kalau lagu itu saya kena blokir. Saya kena blokir di YouTube karena ini akan saya tampilkan di YouTube. Tapi tidak apa-apa ya, memenuhi permintaan saya nggak apa-apa. Nanti lagu dulu ya, lagu dulu nggak apa-apa ya. Lagu dulu nggak apa-apa. Nanti saya potong ya, saya potong untuk di YouTube ya. Nanti akan saya ulang kalau sudah ada narasumbernya kelihatan ya. Ini narasumbernya belum kelihatan, tapi saya sudah janji, sudah konfirmasi dia akan datang ya. Oke, kita dengarkan lagu ya terkait dengan untuk apa.
Oke, teman-teman. Sudah ya, lagunya sudah dulu ya. Lagunya sudah dulu, narasumbernya sudah datang. Saya ingin membacakan sebuah narasi dulu, teman-teman dengarkan saja ya. Simak baik-baik, teman-teman. Dia seorang wanita, pastilah bangga ya, bisa menikah dan membahagiakan kedua orang tua. Apalagi dia menikah dengan seseorang pria yang memiliki pangkat dan jabatan